Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu pengembangan pada sistem website penerimaan mahasiswa baru atau PMB STMIK 11 April Sumedang. Proyek ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Rahmanilda Sakafi dengan 3 NIM akhir 044. Kemudian ada Hanifah Azahra dengan 3 NIM akhir 046. Kemudian Dinda Cantika Putri dengan 3 NIM akhir 054. Kemudian ada Muhammad Alif Nadin Putra dengan 067, 3 NIM akhir 067. Dan terakhir Muhammad Reza Di Pratama dengan 3 NIM akhir 080. Kemudian ini ada table of content. Yang pertama ada goals, kemudian domain knowledge stakeholder, ketiga stakeholder, keempat business rules, yang selanjutnya ada operating environment, kemudian ada functional requirement, kemudian ada non-functional requirement, dan high level design, ada UI UX, sistem arsitektur, usability testing, dan yang terakhir user acceptance test flow. Goals atau tujuan dibuatnya sistem website penerimaan mahasiswa baru adalah untuk mengakomodir kebutuhan para mahasiswa baru dan stakeholder pada umumnya dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan antara pihak universitas dengan para mahasiswa baru yang keterima. Software ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan efisiensi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Oke, lalu selanjutnya ada domain knowledge stakeholder. Nah, yang pertama website. Merupakan situs di mana mahasiswa melakukan pendaftaran untuk masuk universitas. Lalu ada mahasiswa yang mana pengguna website yang akan menggunakannya saat mendaftar ke universitas. Lalu yang terakhir ada admin yang merupakan pengelola website yang bertanggung jawab agar tidak terjadinya error pada situs pada saat pendaftaran. Selanjutnya kita masuk ke bagian stakeholders. Fokus pada visualisasi hubungan dan interaksi dengan pemangku kepentingan proyek. Ini dapat mencakup struktur organisasi dan pemangku kepentingan pengembangan proyek. Namun yang terlihat memiliki hubungan langsung dan spesifik adalah mahasiswa dan tim administrasi. Hierarchical Team Dynamics. Organization chart yang menunjukkan hubungan struktur hierarki dan hubungan antar anggota tim atau berbagai elemen terlibat dalam pengembangan sistem website penerimaan mahasiswa baru. Bisnis yaitu facts, constraints, action, enablers, computations, dan inference. Lalu selanjutnya ada operating environment. Nah, yang pertama itu ada software yang meliputi sistem operasi. Nah, sistem operasi yang digunakan yaitu Microsoft Windows 7, 8, dan 10. Lalu ada database management yaitu MySQL, lalu PHP, HTML, dan yang terakhir OpenOffice. Nah, yang kedua ada hardware yang meliputi yang pertama PC atau komputer atau laptop, lalu ada keyboard, mouse, dan internet. Lalu di pengembangan kita selanjutnya terdapat functional requirements itu sendiri. Yang pertama, sistem pengembangan website ini kita akan menambahkan fungsi dari sistem yang mana mampu melakukan login. Lalu kedua, sistem itu sendiri mampu melakukan login untuk pendaftaran calon mahasiswa. Lalu yang ketiga, ada sistem mampu melakukan tampilan untuk beranda pada website. Lalu yang keempat, sistem mampu melakukan tampilan informasi lanjutan seputar kampus. Lalu yang kelima, sistem mampu melakukan tampilan informasi lanjutan seputar program studi. Yang keenam, sistem mampu melakukan proses pendaftaran calon mahasiswa baru. Yang ketujuh, sistem mampu melakukan proses pelaksanaan ujian secara online. Lalu yang selanjutnya, sistem mampu melakukan tampilan cetak kartu ujian. Lalu yang kesembilan, diharapkan sistem mampu melakukan tampilan sebelum ujian dimulai. Yang ke-10, sistem mampu melakukan tampilan virtual kampus pada laman lihat informasi. Yang ke-11, ada sistem mampu melakukan tampilan peta interaktif untuk user itu sendiri. Dan yang terakhir, sistem mampu melakukan chatbot dengan user itu sendiri. Selanjutnya ada non-functional requirements.
Yang pertama, menggunakan OS Windows. Yang kedua, sistem memiliki antarmuka pengguna UI yang intuitif dan mudah digunakan. Yang ketiga, sistem dapat diakses dengan PC, komputer, atau laptop. Yang keempat, sistem memiliki penyimpanan atau database yang memadai. Yang kelima, sistem dapat diakses dengan menggunakan banyak browser. Yang keenam, sistem aplikasi dan basis data dilengkapi dengan password. Yang ketujuh, sistem memiliki mekanisme autentikasi yang kuat. Yang kedelapan, sistem dapat menerima data pendaftaran calon mahasiswa cepat dan konsisten. Yang kesembilan, sistem mampu menghandle sejumlah besar data calon pendaftaran dalam waktu singkat. Yang kesepuluh, sistem memiliki backup data secara reguler untuk melindungi data. Dan yang terakhir, ke-11, sistem memiliki fitur pemulihan yang dapat diandalkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian high level design yang tujuannya untuk menelaah rancangan utama yang membentuk dasar bagi proyek kami. Rancangan tingkat tinggi ini memberikan pandangan menyeluruh terhadap arsitektur dan struktur yang mengatur pengembangan proyek, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu use case, sequence, dan activity. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram membantu mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengorganisir interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Sequence diagram menunjukkan bagaimana objek berinteraksi dengan urutan tertentu. Next, activity diagram membantu menggambarkan alur kerja dan aktivitas sistem. Rancangan tingkat tinggi memberikan pandangan menyeluruh. Ini adalah bagian-bagian dari aktivitas diagram yang terdiri dari yang pertama, registrasi dan login. Yang kedua, dokumen submission. Yang ketiga, official account provision. Dan yang keempat, sistem logout dan academic system exit. Oke, jadi di sini kita akan melakukan demo dari prototype website yang sebelumnya telah kita rancang. Di sini kita bisa melihat terdapat 2 opsi untuk daftar dan melihat informasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pertama, kita bisa bisa mengeklik langsung di daftar. Kita akan menjelaskan bagian daftar dulu. Nah, di sini terdapat 3 pilihan lagi, di mana ketika kita ngeklik beranda, boleh diklik yang beranda, maka dia akan kembali ke beranda halaman, di mana kita dapat berinteraksi langsung pada bagian daftar dan melihat informasi. Boleh klik daftar lagi. Di sini ada penjelasan per prodi itu sendiri. Boleh balik lagi ke daftar. Di sini calon mahasiswa bisa melakukan pendaftaran dengan mengisikan data diri terlebih dahulu, seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya, sampai alamat lengkapnya. Boleh dilanjut. Ketika mahasiswa sudah mengisi pendaftaran atau formulir pendaftaran, maka mahasiswa bisa mendapatkan kartu peserta ujian untuk melakukan ujian. Boleh balik. Ya, itu kan yang ada yang gambar sidebar A ya, itu bisa. Nanti. Nah, di sini ada laman ujian, bisa dibaca. Ini untuk pengembangan selanjutnya, kita merancang ujian secara online di website-nya langsung, jadi tidak memerlukan datang ke kampus. Mungkin bisa ditambahkan dengan Zoom meeting sebagai bentuk pengawasan, bisa dipencet mulai ujiannya. Ini contoh prototipe ketika mahasiswa melakukan ujiannya. Bisa berikutnya, kembali ke sebelumnya. Nah, kalau kita klik hasil ujian, maka akan tercetak hasil keterangan ujian bahwa mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran tersebut lulus atau tidaknya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahman Ilyas, terkait dengan lihat informasi. Boleh balik lagi ke Brandon. Oke, selanjutnya yaitu ada bagian dari lihat informasi pada bagian website pendaftaran mahasiswa baru ini. Yang di sini terdapat 7 menu yang tersedia, yaitu yang pertama beranda. Fungsinya sama seperti tadi, jika diklik maka akan kembali ke tampilan awal website PMB. Kemudian bisa kembali ke lihat informasi lagi. Pada menu beasiswa,
misalkan kita klik, maka akan tercetak penjelasan tentang beasiswa di universitas ini. Terus misalkan kita klik biaya studi, maka juga akan tercetak keterangan dari biaya studi, dan misalkan kita klik fasilitas, akan muncul dari keterangan fasilitas. Selanjutnya ada menu virtual campus tour. Jika diklik, maka akan muncul rancangan dari virtual campus tour. Kemudian jika kita klik beranda, akan kembali lagi ke menu awal. Lihat informasi, kemudian juga ada menu peta interaktif. Jika diklik, maka akan menampilkan peta interaktif dari kampus. Kemudian jika beranda, akan kembali ke menu lihat informasi. Dan yang terakhir ada layanan chatbot. Jika diklik, maka akan menampilkan fitur dari chatbot. Di sini user dapat melakukan menemukan informasi yang belum diketahui atau mengalami kendala. Mungkin itu dari demo prototipe dari rancangan pengembangan website PMB kami. Bisa kembali ke PPT lagi. Lalu selanjutnya ada sistem arsitektur. Nah, yang pertama, user menggunakan web aplikasi untuk login ke dalam web pendaftaran tersebut. Nah, web tersebut merequest layanan ke internet dan internet pun merespon layanan tersebut. Nah, dari internet tersebut meneruskan informasi login ke database server dengan merequestnya, lalu database meresponnya. Nah, lalu internet juga merequest layanan untuk ke web server, lalu meresponnya. Dan yang terakhir, administrator memanajemen kedua server tersebut. Next. Nah, lingkungan pengembangannya yaitu merupakan lingkungan pengembangan aplikasi, di mana kami menggunakan JavaScript untuk bahasa pemrogramannya. Sedangkan untuk UI-nya kami menggunakan Figma. Untuk menulis dan mengembangkan kode, kami menggunakan kode editor yaitu Visual Studio Code. Nah, untuk implementasinya merupakan lingkungan di mana pengguna mengakses situs aplikasi. Pengguna dapat mengakses situs melalui berbagai perangkat selama terkoneksi dengan internet. Host situs ini disediakan oleh kampus dengan dikelola oleh administrator kampus. Untuk keamanan dijamin dengan protokol HTTPS dan menggunakan mekanisme autentikasi serta otorisasi. Selanjutnya di sini ada usability testing, yaitu di sini ada kategori usability-nya. Yang pertama useful, learning, dan satisfaction. Jadi pengujian ini tuh dengan usability untuk mengetahui sejauh mana sistem mudah digunakan dan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu diperlukan pembuatan kuesioner untuk pengujian usability dengan ketentuan sebagai berikut. Itu 1, skornya itu sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dari 3 kategori ini dapat dilihat yaitu instrumen-instrumen menunjukkan bahwa skor yang didapatkan adalah semuanya yaitu 5, yaitu sangat setuju. Artinya jadi sistem ini dapat berjalan dengan baik dan fungsinya telah memenuhi kebutuhan pengguna. Bisa next. Selanjutnya kita masuk bagian user acceptance test form yang diklasifikasi dari diagram activity. Terdapat registrasi dan login yang terdiri dari registrasi, verifikasi, dan login, pendataan berkas yang terdiri dari pengumpulan informasi, verifikasi dokumen, dan penerimaan atau versi, penyerahan akun resmi mahasiswa yang terdiri dari persiapan akun, pemberitahuan, dan akses konfirmasi, serta logout yang terdiri dari konfirmasi keluar dan dari sistem akademik. Next. Yang pertama, bagian rincian registrasi dan login yang ada registrasi akun, login dengan akun, menggunakan fitur password, dan melihat panduan registrasi. Next. Yang kedua, aktivitas pendataan berkas online. Aksinya mengunggah berkas, melakukan verifikasi berkas, memperbarui informasi berkas, dan melihat petunjuk upload berkas. Yang ketiga, akun portal resmi mahasiswa yang terdiri dari mengakses profil mahasiswa, memperbarui informasi akun, melakukan perubahan password, dan menghubungi dukungan teknis.
Yang terakhir adalah keluar dari sistem logout, yaitu melakukan logout akun, memverifikasi logout akun, kemampuan mengakses setelah logout, dan mengakses panduan untuk logout. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.